Selamat pagi ya anak-anak. Pagi, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Tidak ada, Bu. Siapa yang nggak masuk? Krisna, Bu, sama Sel. Oke, untuk pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang akuntansi keuangan. Nah, sebelum itu, apa yang kalian ketahui tentang akuntansi keuangan itu? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Jihan, silahkan. Jadi akuntansi keuangan itu sistem yang digunakan untuk mencatat dan mengelola dan melaporkan transaksi keuangan suatu bisnis atau organisasi. Nah, itu tujuannya untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat digunakan oleh kepentingan seperti investor atau pihak eksternal lainnya. Oke, betul banget. Beri aplaus untuk teman kalian. Oke, ini penjelasan dulu. Apa sih akuntansi keuangan itu? Akuntansi keuangan yaitu cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis. Nah, tujuan utamanya yaitu menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal kepada pihak eksternal seperti pemilik investor, kreditor, dan lembaga pemerintah agar mereka dapat menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan serta membuat keputusan ekonomi yang tepat. Nah, di sini ada beberapa tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan. Yang kedua, membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga, mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan keuangan. Sebelum next ke selanjutnya, dari tujuan akuntansi ini adakah yang ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukup. Oke, Ibu lanjut ya. Ya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip standar akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu ada prinsip kesatuan usaha, yang artinya memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Yang kedua yaitu prinsip biaya historis, yang artinya pencatatan berdasarkan harga perolehan. Yang ketiga yaitu prinsip konsistensi, yang artinya metode akuntansi yang harus digunakan secara konsisten. Selanjutnya yaitu prinsip pengungkapan penuh, yang artinya informasi keuangan harus transparan. Yang selanjutnya yaitu prinsip matching, yang artinya pendapatan harus dicocokkan dengan beban terkait dalam periode yang sama. Yang selanjutnya yaitu standar akuntansi, yang artinya mengacu pada PSAK atau pernyataan standar akuntansi. Yang selanjutnya yaitu standar akuntansi, yang artinya mengacu pada PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan, di mana di Indonesia itu atau ada IFRS atau International Financial Reporting Standard secara global. Nah, siklus akuntansi keuangan itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis transaksi. Yang kedua, pencatatan dalam jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan. Nah, dari siklus akuntansi keuangan ini, adakah dari kalian pertanyaan? Atau sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Untuk jenis-jenis laporan keuangan itu ada neraca atau balance sheet, yang artinya menampilkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi
artinya menunjukkan pendapatan dan beban dalam periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu laporan arus kas atau cash flow statement yang artinya menggambarkan pergerakan kas masuk dan keluar. Yang selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity yang artinya menunjukkan perubahan modal pemilik. Nah, selanjutnya yaitu konsep debit dan kredit dalam akuntansi keuangan. Nah, untuk debit sendiri itu artinya meningkatkan aset dan beban, mengurangi liabilitas dan ekuitas. Dan untuk kredit sendiri yang artinya meningkatkan liabilitas, ekuitas dan pendapatan serta mengurangi aset dan beban. Nah, untuk jurnal dan buku besar itu artinya yang pertama jurnal umum yaitu pencatatan transaksi harian, untuk buku besar yaitu ringkasan akun untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh case yang kalian bisa kerjakan. Sebelum itu, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan ini. Nah, ini kan ada 5 soal. Kalian bisa berkelompok. Akan memilih kelompok sendiri atau Ibu yang pilihkan? Oke, baik. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soal ini. Silakan dicatat dulu ya. Nanti Ibu bakal tunjuk berkelompok. Baik, Bu. Apakah kalian sudah mengerjakan semua? Sudah. Untuk selanjutnya yaitu sebelum kalian menjawab contoh case yang Ibu berikan ini, Ibu minta kalian coba bayangkan kalian tuh mempunyai usaha sendiri, lalu apa yang akan kalian lakukan untuk memastikan keuangan bisnis tetap sehat. Itu caranya seperti apa agar bisnis tetap sehat? Dari kalian ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Firna. Jadi yang pertama itu membuat pencatatan keuangan yang rapi, terus mengelola arus kas dengan baik, kemudian memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, lalu menghitung biaya dan keuntungan yang akurat, melakukan audit atau review, kemudian mencari sumber pendanaan, dan yang terakhir itu mengatur pengeluaran yang tidak perlu. Iya, betul banget. Beri aplaus untuk teman kalian. Oke, Ibu tambahin ya. Salah satu kunci utama dalam mengelola keuangan bisnis yaitu pencatatan transaksi secara akurat dan memahami laporan keuangannya. Hari ini kita tidak hanya belajar teori, tapi juga akan praktik langsung agar kalian memiliki keterampilan yang bisa diterapkan nanti di dunia kerja. Nah, sebagai akuntansi pemilik bisnis, keterampilan ini kan harus dikuasai, yaitu mempunyai kemampuan menganalisis laporan keuangan. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian bisa menjawab contoh case yang sudah Ibu berikan tadi, perwakilan dari setiap kelompok. Ibu harap kalian bisa menjawab dengan jawaban dengan pemikiran kalian sendiri. Oke, kelompok 1, siapa yang mau jawab? Iya, silakan Mustafa. Pendapatan mengurangi total pengeluaran. Pendapatannya yaitu sebesar 10 juta, sedangkan total pengeluarannya yaitu sebesar 7,500 juta. Jadi laba bersihnya yaitu 2,5 juta. Oke Mustafa, kita lihat bareng-bareng ya, apakah jawaban Mustafa itu benar? Oke, benar sekali jawaban teman kalian Mustafa. Beri aplaus untuk Mustafa. Oke, untuk jawaban nomor 2 boleh dijawab oleh kelompok 2. Siapa yang menjawab dari kelompok 2? Saya, Bu. Ya, silakan Rizky. Dari soalnya apakah bisnis menguntungkan? Jawabannya ya, karena seperti yang kita lihat di case, bisnis menghasilkan laba bersih sebesar 2.500.000. Nah, maka jika kondisi ini berlanjut dan dikelola dengan baik, bisnis dapat berkembang dan akan lebih stabil ke depannya. Oke, terima kasih Rizky. Kita lihat apakah jawaban Rizky ini benar. Ya, jawaban Rizky benar. Mari kita beri aplaus untuk Rizky. Oke, untuk soal berikutnya akan dijawab oleh kelompok 3. Dari kelompok 3 siapa yang menjawab? Saya, Bu. Jihan, silakan. Nah, jadi saat
strategi untuk meningkatkan laba tanpa menaikkan harga jual itu dengan cara yang pertama mengoptimalkan bahan baku agar lebih efisien. Terus menawarkan paket bundling untuk meningkatkan jumlah transaksi. Terus yang ketiga meningkatkan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas. Dan yang terakhir dengan cara meningkatkan pemasaran digital agar lebih banyak pelanggan yang datang. Oke Jihan, terima kasih atas jawabannya. Mari kita lihat jawaban Jihan apakah benar. Iya, jawaban dari Jihan benar. Mari kita beri aplaus untuk Jihan. Oke, selanjutnya yaitu nomor 4 akan dijawab oleh kelompok 4. Dari kelompok 4 siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Indira. Jadi nomor 4 itu jawabannya solusi untuk mengurangi biaya listrik dan sewa tempat. Yang pertama itu bisa menggunakan peralatan hemat energi. Kemudian jika mungkin mencari tempat usaha dengan biaya sewa lebih rendah atau negosiasi dengan pemilik tempat biar mendapat harga yang lebih baik. Oke, terima kasih Indira atas jawabannya. Mari kita lihat jawaban Indira apakah benar. Iya, jawaban Indira sudah benar. Mari kita beri aplaus untuk Indira. Nah, ini yang terakhir akan dijawab oleh kelompok 5. Dari kelompok 5 siapa yang mau jawab? Iya, silakan Jessica. Dari nomor 5 itu pentingnya laporan keuangan yang dipilih usaha itu ada dua. Yang pertama memudahkan pemilik dalam melihat kondisi keuangan bisnis. Terus yang kedua menjadi dasar untuk membuat keputusan keuangan itu seperti ekspansi usaha atau efisiensi biaya. Oke, terima kasih Jessica atas jawabannya. Mari kita lihat jawaban Jessica apakah benar. Ya, benar. Dari jawaban Jessica yang disebut tadi, beri aplaus untuk Jessica. Oke, untuk selanjutnya yaitu sebelum Ibu tutup materi pada pagi hari ini, adakah dari kalian pertanyaan atau mau tanya tentang materi dari awal? Tidak ada yang Sudah cukup ya. Ibu anggap kalian sudah memahami materi kali ini. Oke, tugas kalian sekarang yaitu sesuai kelompok yang tadi. Kelompok kalian kan ada 5. Kalian hanya membuat 3 kelompok saja. Jadi kalian ada yang pisah ya, 2 kelompok ini join ke kelompok yang sebelumnya. Nah, untuk kelompok pertama yaitu membuat jurnal transaksi dan membuat case yang seperti yang Ibu berikan tadi. Kelompok 2 yaitu membuat laporan laba rugi. Kelompok 3 menganalisis kondisi bisnis berdasarkan laporan tersebut. Jadi kalian membuat case per kelompok, tidak boleh sama. Nanti per kelompok itu tugasnya sesuai yang Ibu tadi bilang. Oke, dari materi pada pagi hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan dari kalian? Saya, Bu. Oke, Nila silakan. Kesimpulan dari materi hari ini itu laporan keuangan itu membantu melihat kondisi bisnis secara objektif. Kemudian analisis laporan keuangan itu juga bisa mempengaruhi strategi bisnis kalau misalkan labanya masih kecil. Jadi mungkin perlu strategi peningkatan pendapatan atau efisiensi pengeluaran. Oke, terima kasih Indira atas jawabannya. Beri aplaus untuk Indira. Oke, sebelumnya Ibu akan kasih penutupan juga buat materi kali ini tentang akuntansi keuangan ini. Nah, dalam akuntansi keuangan ini bukan hanya setiap angka di laporan keuangan untuk memberikan gambaran tentang kesehatan suatu usaha. Nah, dengan kalian memahami angka-angka tersebut, kita tidak hanya bisa melihat kondisi bisnis ini, tetapi juga merancang strategi untuk masa depan. Jadi, kalian terus belajar untuk mengasah kemampuan analisis dan kalian harus benar-benar mengambil resiko apa yang kalian lakukan nanti jika kalian mempunyai usaha. Semoga ilmu yang Ibu berikan kalian bisa benar-benar mempelajari di kehidupan nyata kalian nanti, semisal kalian
sudah mempunyai usaha masing-masing. Amin. Oke, cukup materi kali ini. Ibu ucapin terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.